warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Salem dan teman saya Katrina. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu konstitusi negara. Teman-teman kita kuliah jam 2. Konstitusi negara. Konsep konstitusi. Konsep konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yaitu membentuk. Artinya, untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi, peraturan awal atau dasar mengenai pembentukan negara. Ketiga, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar. Konsep konstitusi. Konstitusi menurut K.C. Ware yaitu keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Istilah UD merupakan terjemahan istilah Belanda grondwet, ground dasar atau tanah, wet undang-undang. Substansi konstitusi. Menurut J.G. Steinbeck, pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut Miriam Budiarjo, setiap undang-undang memuat ketentuan-ketentuan mengenai yang pertama organisasi negara, yang kedua hak-hak asasi manusia, dan yang ketiga prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Konstitusi yang pertama, suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Yang kedua, suatu dokumen tentang pembagian tugas. Yang ketiga, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Yang keempat, suatu deskripsi tentang perlindungan HAM. Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Yang pertama, kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu yang pertama sebagai hukum dasar karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua, sebagai hukum tertinggi, konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarki mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan lainnya. Fungsi konstitusi negara. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta center of ceremony. Yang ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Yang kedelapan, fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat atau social reform. Tujuan konstitusi negara untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak
mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa terhadap batas-batas kekuasaan mereka. Yang ketiga, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunannya, Peraturan Perundang-undangan Negara UUD 1945 menempati tingkat tertinggi menurut jenjang norma hukum. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kelompok atau aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Perubahan UUD 1945 dan hasil-hasilnya. Istilah perubahan konstitusi mencakup dua pengertian, yaitu yang pertama amandemen konstitusi. Perubahan yang dilakukan merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat. Pembaharuan konstitusi. Perubahan yang dilakukan adalah baru. Secara keseluruhan yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi yang sama. Sistem ini dipakai di Belanda, Prancis, dan Jerman. Secara filosofis, konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Adanya perubahan terhadap UUD 1945 diharapkan semakin baik dan lengkap penyesuaian dengan tuntutan perkembangan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan sistem adendum. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama sidang umum MPR tahun 1999 disahkan 19 Oktober 1999. Perubahan kedua, sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga, sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. Dan perubahan keempat, sidang tahunan MPR disahkan 10 Agustus 2002.